Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 15 April 2026. Renungan kita berjudul Biker Berhati Malaikat. Firman Tuhan kami ambil dari Ibrani 2 ayat 17-18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Seorang pria biker, yakni orang yang hobi dalam berkendara sepeda motor, dengan setia mengunjungi seorang anak penderita kanker bernama Tommy di rumah sakit. Selama 8 bulan berturut-turut, setiap hari Kamis pukul 3 sore, Mr. Bear berjanggut abu-abu datang dengan menempuh perjalanan 4 jam sekali jalan hanya untuk menemani Tommy. Tommy selalu menunggu di balik jendela rumah sakitnya, penuh semangat untuk mendengar suara raungan motor Harley memasuki area parkir. Setiap kunjungan, sang biker membawa sebuah mainan motor kecil untuk menambah koleksi Tommy. Bahkan, saking berharganya momen itu, Tommy sering menolak obat penghilang rasa sakit hingga kunjungan selesai, karena ingin tetap sadar penuh untuk menikmati setiap detik kebersamaan dengan sahabat barunya, Mr. Bear. Yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah kenyataan bahwa Tommy diperkirakan hanya punya sisa hidup sekitar 2 minggu lagi. Namun, ia tetap bertahan lebih lama, seolah kekuatan hatinya berpaut pada janji-janji kecil bersama sang biker. Motif dan alasan di balik pengorbanan sang biker begitu menyayat hati. Ternyata ia pernah kehilangan anaknya yang berusia 7 tahun karena kanker, seperti yang dialami oleh Tommy. Sehingga dia bisa memahami apa yang dialami oleh Tommy dan orang tuanya. Mr. Bear juga tahu bahwa usia Tommy tidak lama lagi. Karena itu setiap pertemuannya dengan Tommy dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk menghibur hati Tommy. Mr. Bear setia mengunjungi Tommy dan menghiburnya hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Biasanya orang yang pernah mengalami suatu masalah tertentu akan lebih mudah berempati terhadap orang yang mengalami hal yang sama. Misalnya, orang yang pernah kehilangan anak akan lebih mudah berempati dengan orang tua yang kehilangan anak dibanding dengan orang tua yang belum pernah kehilangan anak. Atau orang yang pernah terjerumus dengan narkoba atau obat-obatan terlarang akan lebih mudah berempati pada orang yang sedang terjerumus pada narkoba atau obat-obatan terlarang. Mengapa? Karena mereka sudah pernah mengalaminya, sehingga mereka tahu bagaimana perasaan orang-orang yang sedang mengalaminya. Demikianlah dengan Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Yesus mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan di dunia. Dia tahu betapa sakitnya menghadapi hal-hal itu. Bukan semata-mata karena dia Tuhan, tetapi karena sebagai manusia yang pernah hidup dan mengalaminya di dunia. Karena itulah Yesus disebut sebagai imam besar kita. Ia bukan seperti imam besar Israel yang hanya sebagai perantara umat dengan Tuhan tanpa dapat menyelami apa yang dirasakan oleh umat. Yesus adalah imam besar kita yang mengerti apa yang kita alami dan kita rasakan, serta memberi kita kekuatan dan solusi. Kata-kata bijak hari ini, Tuhan akan menolong kita pada waktunya.
Karena Dia tahu apa yang kita alami dan berapa lama kita dapat bertahan. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang menguatkan kita semuanya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengerti apa yang aku alami dan rasakan. Beri aku kekuatan dan jalan keluar atas masalahku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang indah ini. Kami berharap Bapak Ibu semuanya diberkati oleh renungan ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan dan pelayanan kita semuanya. Haleluya. Amin.